Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan dalam rangka mendidik dan mendudukkan permasalahan yang sedang ramai dan menjadi topik pembahasan di setiap media sosial, setiap pertemuan dan sebagainya, yaitu mengenai COVID-19 dan yang sedang gencar-gencarnya program dari pemerintah adalah vaksin COVID-19, dan juga yang lagi hangat-hangatnya yaitu mengenai varian itu maksudnya COVID-19 ini dia bermutasi, bervariasi, yang dulunya hanya alfa, beta, sekarang sudah ada delta, sudah ada theta. Bahkan menurut para ahli itu ada sangat banyak sekali mutasi dari COVID-19 ini. Bukan hanya alfa, beta, delta, theta dan sebagainya, bahkan tidak terhingga mutasi dari COVID-19 ini. Materi yang akan kita sampaikan adalah materi dari guru saya, guru ana, Dr. Tonang. Beliau orang Semarang, dan alhamdulillah ana pernah bertemu langsung waktu di Jogja. Kemudian juga beliau sangat aktif di media sosial, dan terakhir beliau menyampaikan materi ini melalui channel dari Komite Akreditasi Rumah Sakit, karena beliau juga sebagai pengurus Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Dari segi keilmuan, beliau sebagai spesialis patologi klinik, sama seperti Dr. Rehan ya, Dr. Rehan, Ustadz Rehanul Bahrain. Namun Dr. Tonang ini lebih senior dan beliau mempunyai jabatan-jabatan yang penting. Materi kita yang pertama harus kita pahami, yaitu bagaimana respon tubuh apabila kita terpapar COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa tubuh kita itu telah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam benteng pertahanan. Seperti di hidung ada bulu hidung, kemudian ada cairan hidung, sehingga hidung kita selalu lembab, basah, yang fungsinya untuk menangkap virus, menangkap kuman, menangkap debu. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai bentuk sistem pertahanan tubuh dengan adanya bersin. Jadi bersin itu ada juga fungsinya untuk mengeluarkan sesuatu yang berbahaya yang akan masuk ke badan kita. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga, kita disyariatkan, bahkan diwajibkan ketika berwudu untuk istinsyar. Untuk istinsyar, jadi menghirup air ke hidung, kemudian dihembuskan, menghirupnya dengan maksimal, dihembuskan juga dengan maksimal. Dan itu juga masuk dalam kategori bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hambanya. Karena semua syariat adalah baik bagi hamba tersebut. Itu yang umum yang kita ketahui. Namun ada hal yang dibalik itu yang lebih dalam lagi. Ketika virus ini masuk ke badan kita, dia berhasil melewati benteng-benteng pertahanan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih bisa menembus, maka akan ada respon tubuh. Respon tubuh yang berikutnya yaitu jalur sel dendrit. Kalau kita lihat di situ di halaman pertama
ada yang disebut sel dendrit. Sel dendrit ini yang pertama kali akan menghadapi virus tersebut. Sehingga kalau kita lihat di media sosial yang sekarang lagi ramai, ada yang mengembangkan vaksin dengan basis sel dendrit. Basis sel dendrit diantaranya yang dikembangkan oleh Dr. Terawan dan tim. Nah, dia mengembangkan pertahanan tubuh pertama kali. Ketika virus berhasil melewati benteng, dia sudah mengembangkan sel dendrit, sehingga sel dendrit ini akan langsung melawan virus tersebut. Kemudian apabila virus tersebut juga berhasil melewati sel dendrit ini, ada yang namanya jalur seluler. Jalur seluler ini kita ibaratkan dengan polisi. Nah, ketika penjahat begal sudah berhasil menguasai negeri, menyerang suatu negeri, maka aktiflah polisi. Polisi ini diantaranya ada sitokin, ada CT cell dan sebagainya. Nah, ketika sistem seluler atau polisi ini juga kalah dengan virus tersebut, maka di antara satuan polisi itu ada namanya TFH. TFH ini akan mengaktifkan jalur humoral, mengaktifkan antibodi. Kalau kita istilahkan dengan benteng pertahanan terakhir kita, yaitu antibodi, atau kalau di negara kita adalah TNI. Nah, dengan aktifnya TNI ini, kalau virusnya sedikit, virusnya lemah, itu akan bisa ditangani, akan selesai masalah. Tapi masalahnya virus ini sangat banyak, sangat kuat, dan dia berbagai macam dengan mutasinya, sehingga virus tersebut akhirnya bisa menjebol juga pertahanan terakhir, yaitu antibodi. Ketika dia sudah menjebol pertahanan kita, maka saat itulah manusia yang terpapar COVID-19 itu dikatakan COVID-19, sakit yang diderita karena terinfeksi oleh virus COVID, virus corona. Jadi tidak serta-merta ketika kita terpapar, tidak serta-merta itu langsung sakit. Bisa jadi pertahanan kita menang. Kemudian di halaman berikutnya, virus yang sudah menyerang tubuh kita itu akan diingat. Ada memori yang namanya memori T cell, memori B cell. Nah, memori T cell dan memori B cell ini, suatu waktu ada virus yang menyerang kita kembali, dia sudah punya memorinya. Dia sudah tahu langkah-langkah untuk mengatasi virus tersebut. Akhirnya badan kita menjadi kebal terhadap virus tersebut, karena dia sudah punya pengetahuan bagaimana cara menangani virus tersebut. Itulah fungsi dari memori T cell, memori B cell. Dan yang paling berperan adalah memori B cell. Memori B cell yang notabene adalah bagian dari satuan TNI tadi, benteng pertahanan terakhir kita, yang dia lebih kuat daripada memori T cell dari satuan polisi yang pertama kali menghadapi virus. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama antibodi itu akan terbentuk dan berapa lama dia akan bertahan di tubuh kita setelah kita terpapar virus corona? Nah, bisa kita lihat pada grafik B. Grafik B. Jadi saat kita terinfeksi, maka antibodi kita itu akan mulai membentuk, mengkerucut tinggi, kemudian turun drastis. Ada juga yang T cell. Kita lihat T cell, dia juga naiknya tinggi, kemudian turunnya juga di bawah, sangat sedikit yang tersisa. Nah, yang paling banyak dan paling lama bertahan yaitu dengan spesifik antibody. Jadi yang kurvanya yang
garisnya paling atas, itu spesifik antibody. Spesifik antibody maksudnya antibody yang terbentuk dari vaksin. Antibody yang terbentuk dari vaksin, dia cenderung bertahan lebih lama. Alasannya, karena pada antibody yang terbentuk dari vaksin itu sudah sesuai dengan dosis dan takaran tertentu. Adapun virus yang kita dapat dari alami, infeksi alami, itu berbeda-beda. Ada yang terinfeksi misalnya hanya dengan 10 virus, 100 virus dan sebagainya, sehingga antibody yang terbentuk pun tergantung dengan kadar virus yang menginfeksi kita. Berbeda dengan vaksin. Vaksin ini sudah diuji secara klinis dengan dosis tertentu, takaran tertentu, sehingga antibody yang dihasilkan juga sudah terstandar mencapai kadar yang bisa melindungi badan kita dari virus-virus berikutnya yang akan menginfeksi kita. Nah, sekarang kita berbicara masalah vaksin. Itu ada gambar virus, kira-kira virus seperti itu. Ada yang namanya Sinovac, vaksin Sinovac, Sinovac atau vaksin merah putih yang diproduksi oleh Indonesia di Universitas Erlangga. Itu merupakan vaksin dari virus yang dinonaktifkan. Jadi dia betul-betul virus utuh, tapi sudah nonaktif, sudah tidak berbahaya lagi. Kalau kita ibaratkan ular, betul-betul ular, tapi ularnya sudah tidak berbisa, sudah tidak punya gigi, sudah dinonaktifkan. Itulah yang virus Sinovac dan merah putih yang kita pakai sekarang, yang dipakai di Indonesia. Lalu apa bedanya dengan AstraZeneca? AstraZeneca itu di situ disikat dengan AZ. AstraZeneca dia tidak memasukkan virus secara utuh, tapi hanya bagian dari virus dimasukkan ke badan. Hanya bagian kecil dari virus tersebut yang dimasukkan ke badan, bukan virus seluruhnya. Berbeda lagi dengan Pfizer. Pfizer itu dipakai oleh Saudi. Hanya DNA virus saja yang dimasukkan. Jadi bagian yang paling kecil dari virus, DNA. Itulah bedanya vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer. Dan setiap pemilihan vaksin ini ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kelebihan dan ada kekurangan semuanya. Nah, di halaman berikutnya ada vaksin yang sudah kita pakai. Yang pertama Sinovac. Sinovac itu dosisnya 2 kali suntik. Setiap sekali suntik setengah mili. Jadi tidak sampai 1 cc, hanya setengah. 2 kali suntik hari pertama, kemudian berikutnya hari ke-28. Kalau dulu di awal-awal suntik hari pertama, suntik hari ke-14. Nah, sekarang sudah bergeser hari pertama dan hari ke-28. Kenapa harus seperti itu? Kita lihat di kadar atau titer antibody. Jadi yang pertama disuntik misalnya hari ini tanggal 11. Hari ini tanggal 11 kita suntik vaksin. Dimasukkan virus yang sudah mati. Maka respon tubuh yang pertama adalah itu disebut dengan fase dingin. Jadi badan itu belum panas. Dia antibodinya meningkat, tapi masih sedikit, masih di bawah kadar protektif. Sehingga 1 kali suntik saja tidak cukup, karena antibodi yang dihasilkan masih di bawah kadar protektif, kadar yang bisa melindungi badan kita. Dan harus disuntik kedua. Disuntik yang kedua hari ke-28. Setelah disuntik yang kedua itu memasuki yang namanya fase panas. Badan kita sudah panas, sudah siap untuk memproduksi antibodi, sehingga antibodi yang terbentuk tinggi di atas kadar yang bisa melindungi badan kita dari virus. Nah, setelah fase kedua ini, nanti lama-lama antibodi itu akan turun kembali ke di bawah kadar yang bisa melindungi badan.
itulah yang disebut namanya booster. Suntikan yang ketiga untuk meningkatkan lagi antibodi. Kapan booster ini dilakukan juga masih dalam penelitian. Jadi yang sudah sepakat, yang pertama, yang kedua hari ke-28, yang ketiga itu masih dalam penelitian. Kapan sebaiknya disuntik lagi yang ketiga? Itu alasan kenapa suntik itu ada yang pertama, ada yang kedua, bahkan sekarang ada yang ketiga. Dan perlu dipahami, suntik vaksin tidak membuat kita positif COVID-19. Jadi ada berita hoax, kalau kita suntik vaksin, kemudian diperiksa, maka kita positif COVID. Tidak demikian. Kalau memang kita setelah disuntik vaksin, kemudian positif COVID, itu artinya kita mendapatkan virus yang lain. Bukan dari vaksin, tapi virus yang lain. Dan beberapa pertanyaan yang sering muncul, apakah ibu hamil boleh divaksin? Kalau dulu di awal-awal, para ahli mengatakan tidak boleh divaksin karena dikhawatirkan virus yang disuntikan, virus yang dinonaktifkan itu akan masuk melalui plasenta ke bayi. Namun sekarang terbaru ternyata yang masuk melalui plasenta bukan vaksinnya, tapi antibodi. Justru antibodi ibu akan tersalurkan ke bayi dalam kandungan. Begitu juga dengan ibu menyusui. Yang masuk ke bayi melalui ASI bukan vaksinnya, tapi antibodi yang sudah terbentuk. Sehingga ibu hamil, ibu menyusui boleh untuk divaksin, bahkan mempunyai dampak yang positif untuk anaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila pernah positif COVID, kapan sebaiknya divaksin? Pemerintah menetapkan apabila kita positif COVID, itu aturannya setelah 3 bulan baru boleh divaksin. Namun sebetulnya penelitian terbaru tidak mesti 3 bulan. Yang penting saat titer sudah menurun, saat antibodi itu sudah menurun. Jadi para ahli mengatakan antibodi berjumlah 10. Berjumlah 10 itu sudah efektif untuk menangkal virus corona. Nah, kalau dia antibodinya sudah 8, itu sudah secepatnya harus divaksin. Jadi dengan kita terpapar virus corona ini, kita mempunyai antibodi alami. Antibodi alami ini lama-lama akan turun. Kalau dia sudah di bawah 10, harus divaksin segera, tidak mesti sampai 3 bulan. Kemudian yang kedua, apabila kita misalnya hari ini suntik yang pertama, kemudian lusa ternyata kita positif COVID-19. Kapan suntikan kedua? Kapan suntikan kedua? Aturan pemerintah juga mengatakan suntikan kedua itu 3 bulan. 3 bulan. Namun secara ilmiah, penelitian terbaru, selama tidak ada gejala, bisa disuntik 3 hari setelah positif COVID itu. Asalkan tidak ada gejala. Tidak mesti sampai 3 bulan. Jadi ilmu tentang perkembangan COVID ini sangat pesat, berubah-ubah setiap waktunya. Dan dari hari ke hari semakin lengkap data, maka semakin akurat teori-teori yang diberikan oleh para ahli. Nah, sekarang yang paling sering ditanyakan efek samping dari suntik vaksin. Apa sih efek samping dari suntik vaksin ini? Di sini saya menjelaskan tentang Pfizer dan Moderna. Kenapa? Karena Pfizer dan Moderna ini itu akan suatu saat akan diberlakukan di Indonesia. Sedangkan Sinovac sudah banyak yang divaksin dan efeknya juga sudah kita ketahui tidak ada yang fatal, hanya gejala-gejala ringan. Nah, sedangkan
vaksin itu prinsipnya semakin dia efektivitasnya tinggi, semakin sering akan timbul efek samping. Jadi kalau Sinovac itu efektivitasnya 50%. Efek sampingnya yang muncul juga jarang karena efektivitasnya 50%. Sedangkan Pfizer yang dipakai Saudi efektivitasnya 95%. Tentunya efek samping yang muncul juga akan lebih sering. Makin dia paten, makin sering timbul efek samping. Karena respon badan juga makin besar. Nah, halaman berikutnya. Nah, persentase itu adalah frekuensi, bukan tingkat keparahan. Jadi kalau kita lihat di Pfizer ada 82% yang muncul efek samping. Pfizer. Jadi sangat sering muncul efek samping. Kalau ada 100 orang yang divaksin, berarti 82 ada efek samping. Karena dia efikasinya tinggi sekali. Nah, kemudian masalah bagaimana kalau yang pertama disuntik Sinovac, yang kedua AstraZeneca. Nah, kalau kita lihat penelitian dari Oxford di grafik itu, di situ disebutkan AstraZeneca yang pertama, kemudian yang kedua AstraZeneca, maka timbul demam itu 10% saja. Tapi kalau dia AstraZeneca yang pertama, yang keduanya Pfizer, timbul demamnya sampai 40%. Artinya yang bagus kalau kita yang pertama disuntik Sinovac, yang kedua juga Sinovac, untuk mengurangi munculnya efek samping dan juga untuk memaksimalkan vaksin. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Apa sih maksud efikasi? Jadi sering kita lihat di media sosial, Sinovac efikasinya cuman 50%. Maksudnya efikasi itu berkaitan dengan resiko relatif. Artinya orang yang tidak divaksin itu 2 kali lebih beresiko daripada orang yang divaksin. Kalau 50% Sinovac, berarti Ana yang sudah divaksin itu lebih kebal 2 kali lipat dibanding Idil yang belum divaksin. Itu maksud 50%. Tapi kalau Pfizer yang di atas 90% efikasinya, berarti misalnya Raja Salman sudah divaksin Pfizer, berarti beliau lebih kebal 10 kali lipat dibanding orang yang tidak divaksin. Nah, berikutnya ini grafik ini menggambarkan perbedaan antibodi alami yang didapat dari infeksi virus dan antibodi yang terbentuk dengan vaksin. Di awal sudah kita jelaskan, kalau antibodi alami kita tidak tahu kadar virus yang masuk ke badan itu berapa, kadar antibodi yang terbentuk berapa. Kadang antibodi yang terbentuk dari virus infeksi tersebut di bawah kadar protektif, sehingga orang yang terinfeksi virus corona kemungkinan bisa terinfeksi lagi. Berbeda dengan orang yang divaksin, karena antibodi yang terbentuk dari vaksin itu sudah melalui penelitian di atas titer protektif, sudah di atas 10 antibodi yang terbentuk, sehingga antibodi tersebut bertahan lebih lama dan lebih bisa melindungi daripada antibodi yang terbentuk dari virus corona yang kita dapat dari infeksi. Itu perbedaannya. Dan sudah dijelaskan di awal, kadar antibodi protektif itu 10. Jadi kalau kita periksa, ternyata antibodi kita hanya 6, hanya 7, berarti kemungkinan besar kita masih bisa terpapar virus corona. Walaupun sudah ada antibodi yang terbentuk dari virus-virus corona yang kita temui di jalan, di pasar, dan sebagainya. Nah, selain antibodi itu, di awal kita sudah mengenal yang namanya B-cell memory. B-cell memory ini diharapkan
jangka panjangnya. Dengan adanya B-cell memory, saat kita terinfeksi virus corona kembali, dia dalam waktu 3-5 hari akan membentuk antibodi, memproduksi antibodi yang spesifik untuk melawan virus tersebut. Sehingga B-cell memory inilah yang diharapkan bisa menjadi imun kita. Sering kita mendengar kata imun. Imun itu maksudnya kebal. B-cell memory inilah yang diharapkan akan menjadi badan kita itu kebal terhadap virus. Karena dia sudah ada memori, sudah ada ingatan tentang virus dan bagaimana cara mengalahkan virus tersebut. Dan dia akan dengan cepat memproduksi antibodi yang akan mengalahkan virus tersebut. Nah, kemudian berikutnya, setelah vaksin lengkap, vaksin pertama sudah, vaksin kedua sudah, apakah masih bisa terinfeksi lagi? Sering dipertanyakan masyarakat, apakah masih bisa terinfeksi lagi? Kalau masih bisa, lalu untuk apa vaksin? Nah, perlu kita pahami bahwa vaksin yang kita kerjakan di Indonesia itu disuntik melewat suntikan di tangan, di bahu. Suntikan ini itu akan menyebabkan terbentuk antibodi imunoglobulin G namanya, yang banyak di paru-paru. Namun sedikit terbentuk imunoglobulin A yang ada di saluran napas. Kalau kita lihat gambar di situ, salah satu efek dari vaksin melalui suntikan, efek yang kurang bagusnya, memang antibodinya banyak, tapi ngumpulnya di paru-paru. Sedangkan di saluran napas sedikit sekali terbentuk imunoglobulin A. Sehingga virus-virus yang masuk ke badan kita lewat napas, dia masih bisa masuk. Tapi ketika dia masuk paru-paru, itu sudah dicegat oleh imunoglobulin G. Itu yang terjadi di kita. Idealnya menurut para ahli, vaksin itu berbentuk oral. Jadi ada semacam pil yang dimakan atau melalui hidung, sehingga seluruh saluran napas itu terlindungi dengan antibodi. Berbeda dengan suntikan. Nah, berbeda juga dengan yang alami, infeksi alami. Tentunya akan terbentuk imunoglobulin A di saluran napasnya, di parunya, namun kadar dari infeksi alami itu terkadang antibodinya tidak cukup. Walaupun dia menyebar merata, tapi tidak cukup untuk melindungi badan. Sehingga walaupun telah divaksin, tetap harus disiplin terutama dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, makanan bergizi, tidak bergadang dan sebagainya. Sehingga badan kita selalu fit dan siap bertempur kalau sewaktu-waktu ada virus corona yang masuk. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa? Kok sudah divaksin, kenapa masih bisa terinfeksi lagi? Yang pertama, antibodi yang ada itu bisa jadi kurang jumlahnya, sehingga banyak virus yang masuk, ada 1 atau 2 yang lolos dari antibodi. 1 atau 2 yang lolos inilah yang akan menyebabkan kita terinfeksi kembali walaupun sudah divaksin. Namun karena dia sudah divaksin, virus yang lolos itu sedikit, sehingga sakitnya pun ringan, bahkan tidak bergejala. Berbeda dengan orang yang tidak ada pertahanan sama sekali. Dia tidak siap sama sekali, maka virus yang menginfeksi dia banyak. Akhirnya dia dikeroyok, KO lah dia. Kemudian halaman berikutnya, bisa jadi antibodi kita sudah banyak, sudah di atas 10, namun virusnya yang bermutasi. Sehingga virus yang mutasi ini, antibodi kita tidak mampu untuk melawannya.
karena kuatnya, karena lincahnya, dia bisa menghindari antibodi, dia bisa mengalahkan antibodi, akhirnya kita terinfeksi oleh virus yang bermutasi. Tapi lagi-lagi, virus yang mutasi itu, yang lolos dari antibodi itu sedikit, 1 atau 2, tidak banyak seperti orang yang tidak divaksin. Kalau dia tidak divaksin, semua virus masuk ke badannya, keroyok antibodinya, ini menyebabkan dia sakit. Tapi orang yang sudah divaksin, dia sudah punya benteng berlapis, yang lolos pun sedikit, sehingga walaupun dia COVID-19, itu gejalanya juga ringan, bahkan tidak bergejala. Nah, kalau di sini kita lihat Sinovac virus yang original, efikasinya 50%. Pada virus beta, mutasi dia jadi beta, efikasinya masih sama 50%. Kemudian pada virus berikutnya, delta dan sebagainya, itu sudah berkurang levelnya, efikasinya sudah berkurang di bawah 50%. Dan sekarang yang lagi rame ya virus delta ini. Virus delta ini sangat cepat menginfeksi, sangat cepat penyebarannya, sehingga kita sekarang merasakan lonjakan pasien COVID yang semakin meningkat, diistilahkan dengan gelombang kedua. Nah, halaman berikutnya, angka kematian varian virus COVID. Kita lihat delta dengan penyebaran yang tinggi, namun angka kematiannya hanya 0,3%. Artinya virus delta ini memang mudah menginfeksi, mudah menyebar, tetapi dia tidak menyebabkan angka kematian yang tinggi. Ya, lincah, mudah menyebar, tapi tidak membunuh sebagaimana alfa dan beta. Ya, kalau delta ini sudah menyebarnya cepat, membunuhnya cepat, ya habislah umat manusia, ya kan? Punah manusia. Tapi karena dia menyebarnya saja yang tinggi, tapi justru tidak mematikan sebagaimana pendahulunya alfa, beta. Kalau dia hanya 0,3%, alfa yang original itu 1,9%. Jadi jauh di bawah alfa. Namun delta ini menyebabkan kelumpuhan tenaga kesehatan, rumah sakit penuh, tenaga kesehatannya kecapean, fasilitas kesehatannya kadang sampai membludak. Kalau kita lihat seluruh Indonesia rumah sakit penuh, Jakarta penuh, Jawa penuh. Nah, yang Indonesia, kita lihat yang Indonesia, vaksinasi efektif dalam mencegah 94% COVID-19 bergejala. Jadi orang yang divaksin, kalaupun dia terinfeksi, dia lebih ringan. Bahkan 94% itu tidak ada gejala. Kemudian 96% itu tidak dirawat. Dan 98% itu tidak menyebabkan kematian apabila dia sudah divaksin. Vaksinasi ini memang tidak 100% menyebabkan kebal, tetapi jelas dari yang sudah kita uraikan itu lebih kecil resiko daripada tidak divaksin. Kemudian halaman berikutnya, lansia. Indonesia pertama dia memprioritaskan tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri, kemudian yang ketiga lansia. Setelah lansia banyak divaksin, akhirnya bergeserlah ke yang muda-muda. Setelah yang muda-muda banyak divaksin, bergeserlah ke anak-anak. Karena sampai sekarang anak-anak yang bisa divaksin itu minimal usia 12 tahun. Sedangkan yang di bawah 12 tahun itu belum bisa divaksin. Akhirnya sekarang trennya
yang banyak COVID justru yang muda yang belum divaksin dan yang anak-anak. Sedangkan yang lansia yang sudah divaksin sudah berkurang. Akhirnya bergeser tren sekarang yang muda dan anak-anak yang banyak kena COVID. Yang menariknya di Inggris, itu ada di Inggris yang grafik seperti gunung itu. Di Inggris itu cakupan vaksinnya sudah 60%. Bayangkan, di sana 60%, Indonesia baru 5%. Namun, di Inggris sekarang kasus COVID kembali meningkat. Dimungkinkan karena variasi baru seperti virus Delta. Jadi virus Delta ini dia lincah, bisa menghindari antibodi, dia lebih kuat, bisa menembus antibodi. Namun keuntungannya dia tidak seganas para pendahulunya. Kasusnya boleh naik, tapi angka kematiannya tidak tinggi seperti alfa, beta para pendahulunya. Anak-anak, karena anak-anak di bawah 12 tahun itu belum bisa divaksin, akhirnya 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah anak-anak. Jadi banyak sekali, 1 dari 8. 3% diantaranya meninggal, 50% yang meninggal adalah balita. Kemudian berikutnya, kapan kita sudah bisa agak lega atau bisa hidup berdampingan lah dengan COVID, memulai new normal, ketika cakupan vaksin itu sudah 40%. Itu sudah fase controlling, sudah mulai menurun ketika cakupan 40%. Sedangkan sekarang baru 5%. Jadi masih banyak, karena Indonesia ini luas, penduduknya banyak, jadi susah untuk memaksin seluruhnya. Berbeda dengan Singapura yang penduduknya hanya 13 juta. Singapura hanya 13 juta, kita ratusan juta, ya kan? Kemudian syarat berikutnya, jumlah kasus baru di bawah 50%. Itu baru kita bisa merasa aman. Akan tetapi dengan cakupan 5% ini kita belum bisa dikatakan aman. Bahkan kalau dulu orang berbondong-bondong membeli masker, di Jakarta sekarang berbondong-bondong beli oksigen. Sehingga oksigen itu langka di Jakarta. Rumah sakit penuh, oksigen langka, akhirnya chaos. Kemudian kita lihat Eropa. 10 pekan terakhir, Eropa sudah mulai santai. Mulai santai dengan virus corona. Mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Namun sekarang di Eropa naik lebih dari 10%. Mulai naik lagi Eropa, seperti Inggris tadi kan. Inggris yang cakupannya 60%, dia naik lagi. Di antaranya karena faktor variasi atau mutasi genetik. Singapura, beberapa waktu yang lalu kita melihat di berita Singapura sudah mengumumkan akan hidup berdampingan dengan COVID, menganggap COVID seperti flu biasa. Tapi dengan catatan 2/3 penduduk Singapura sudah divaksin dan kasusnya sudah menurun. Kalau belum 2/3, mereka tetap waspada dengan COVID. Faktanya Singapura itu pun cakupannya baru 35% penduduk yang sudah 2 kali vaksin. Yang 1 kali 50%. Artinya Singapura pun baru setengah yang sudah divaksin. Dengan penduduk yang 13 juta baru setengah. Indonesia 5% dari ratusan juta. Kalau jumlah vaksinnya, jumlah biaya yang dikeluarkan tentunya lebih banyak pemerintah Indonesia. Namun karena penduduknya yang banyak, itu capaian target vaksin 40% butuh kerja keras. Sehingga pemerintah dengan segala daya upayanya menggratiskan vaksin, memudahkan akses vaksin, sehingga diharapkan semua masyarakat Indonesia bisa
mendapatkan vaksin virus corona. Dan sekarang perlu kita ketahui bahwa masyarakat sudah mulai antusias, bahkan antrian sudah mulai panjang. Jadi jangan berharap kita ke puskesmas itu langsung divaksin, tapi antri dulu. Kalau di rumah sakit Muhammadiyah, waiting listnya sampai tanggal 26 sudah antri, sudah banyak. Kalau daftar sekarang berarti 27, 28 atau bahkan lebih lagi. Sehingga vaksin ini masyarakat sudah semakin paham dan sadar betapa pentingnya untuk menjaga kekebalan tubuh kita dari virus corona. Dan di atas semua itu tentunya yang kita pelajari, yang dokter-dokter pelajari, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian, kalau kita pelajar dari Ustadz Abdul Hajjat, itu merupakan tauhid, ma'rifah wa isbat, ya kan? Dengan mengetahui kemahakuasaan Allah, ciptaannya, rububiyahnya, kemudian kita menetapkan bahwa semua itu tentunya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Jangan kita hanya bersandar pada vaksin. Justru kita harus mengilzam kita dengan tauhid yang kata Ibnu Qayyim, tauhid irada wa talab, atau tauhid uluhiyah. Kita semakin bertawakal kepada Allah, semakin bersandar, semakin beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, sehingga pertahanan kita, imun yang kita dapat dari vaksin yang 50% efikasinya, mudah-mudahan tertutupi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang 50%-nya lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Vaksin walaupun tidak 100% melindungi, tapi sepakat para ahli vaksin sangat bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin pemerintah sampai menghabiskan biaya yang begitu besar untuk memproduksi vaksin. Orang yang divaksin 2 kali lebih kebal daripada yang tidak divaksin. Orang yang divaksin ketika dia positif COVID-19 itu tanpa gejala, bahkan tanpa gejala atau gejala ringan saja. Berbeda dengan orang yang tidak divaksin sama sekali. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.